Yang kiri ini kaki kirinya menopang kiri itu pihak sekolah. Yang menopang kanan itu pihak rumah. Maka untuk menjadikan karakter anak kita kokoh di masa depan, kedua kaki ini harus kolaborasi supaya yang di tengahnya itu kokoh. Kalau mereka nggak kolaborasi, yang jadi korban bukan bapak ibu, bukan. Yang sekolah nggak jadi korban. Yang jadi korban adalah karakter anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Nih Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi, mendidik karakter itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Bahkan sekarang 4 hal yang terbaru. Yang pertama, mendidik karakter IQ. IQ itu apa Bapak Ibu? Intelektual. Intelektual itu di mana insight-nya? Inputnya di mana intelektual? Di otak atau di hati? Otak, intelektual. Makanya ada tes IQ, betul? Angka, ya. Nah, yang kedua untuk membentuk karakter butuh yang namanya SQ. SQ apa Bapak Ibu? Spiritual. Spiritual di mana? Di kepala atau di hati? Hati, oke. Yang ketiga EQ. EQ itu apa? Kematangan emosional, kecerdasan emosional. Itu di mana letaknya? Hati, oke. Yang terbaru, diharapkan generasi-generasi anak-anak kita nih SD ini, dia punya AQ, kemampuan bertahan hidup, resilient. Kemampuan bertahan hidup itu di mana? Di otak atau di hati? Bertahan hidup, hati. Karena ini tentang intuisi, how to survive, how to solve the problem. Jadi kesimpulannya, untuk membentuk karakter dibutuhkan 1 intake ke otak, 3 intake ke hati. Berarti hati yang kuat akan menunjang kecerdasan anak kita yang hasilnya adalah menjadi karakter terbaik di zamannya anak kita. Lalu kenapa orang tua sekarang berlomba-lomba yang diperhatikan hanya intake di kepala? Pulang sekolah les matematika, habis les matematika, les bahasa Inggris, habis les bahasa Inggris, les ini, les itu, les ini, sampai rumah masih ada online. Ditanya lagi, murojaahnya bagaimana ini. Kita terkelabui oleh konsep yang dibentuk modernisasi. Seolah-olah anak kita kalau pintar, kalau sekolah di PTN terbaik, PTS terbaik, udah pasti sukses. Pertanyaan saya, udah ada jaminankah anak yang angkanya baik di sekolah terbaik, dia akan sukses dan karakternya baik? Kita tuh belajar dari yang viral-viral itu tidak jadi pelajaran ya. Dokter spesialis anestesi, dia dengan kemampuan spesialisnya dari sekolah terbaik, kampus terbaik, kenapa dia bisa membius pasiennya lalu pasiennya diberikan pelecehan pada waktu itu? Ingat kasus itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu pintar nggak? Pintar secara angka. Tapi kalau nggak dibarengi karakter, 3 intake tadi, agama, kematangan emosional, dan kemampuan bertahan, percayalah ilmu yang kita berikan pada anak-anak jadi bumerang kejahatan di masa depan. Karena yang ngerem benar salah, hawa nafsu, ego, itu hati. Hati-hati Bapak Ibu, kita lagi ditulis oleh parenting modernisasi yang kita terdiri anak dihitung dari angka. Padahal clear, psikologi yang saya pelajari, mendidik karakter itu 3 hal tadi harus dikuatkan. 1 tadi yang baru IQ. Tapi Bapak Ibu mau tahu nggak kerennya agama kita? Kerennya psikologi Islam, kerennya parenting Islam. Jauh sebelum psikologi barat bilang IQ, SQ, EQ, AQ, kita duluan ada segumpal daging, jika daging itu baik maka perilaku itu baik. Jika segumpal daging itu buruk maka perilaku itu gimana Bu segumpal dagingnya? Namanya apa? Kalau Bu, sok Ibu Bapak mau nembak dari mana? Mau nembak dari ilmu dunia atau mau nembak dari ilmu psikologi Islam?
semuanya sama. Yang harus dikuatin adalah karakter yang dimulai dari hati. Kita bicara harmonisasi soalnya nggak main-main. Ilmu neuroscience-nya, yuk kalau Bapak Ibu masih mau bertanya lagi, Pak, Bu, otak itu punya tugas nyimpen data. Ini semua yang kita pelajari dari kecil sampai hari ini. Ini otak sama Allah dikasih untuk nyimpen data-data semuanya. Baik memori baik maupun memori buruk tuh semua kesimpan di otak kita. Hebat ya, nggak ada storage full lagi ya. Otak ini memerintahkan tubuh untuk berperilaku. Hari ini saya bicara, ini otak yang mengeluarkan perintah dengan mengeluarkan memori saya belajar. Maka keluarlah nih kata-kata saya dari tadi. Tangan saya yang pegang mic, ini diperintah sama otak. Karena kalau kamu nggak pakai mic, tubuh ini nggak akan bisa. Maka tangan ambillah mic. Yang nyuruh siapa? Ini. Tapi otak mengeluarkan memori itu baik atau memori buruk, hati yang memberikan komando. Contoh, Bapak Ibu misalnya gak suka sama saya, padahal cuma dalam hati ya, ngomongnya gini, aduh ada Mbak Intan lagi males banget hati. Lalu otak merespon, oh tubuh ini gak suka sama yang namanya Intan hanya dagingnya hitam, orangnya begini. Maka otak memerintahkan tubuh, di depan ada Intan, kalau bisa belok kanan biar gak papasan. Siapa yang bikin tubuh ini belok dan ketemu saya? Otak memerintahkan tubuh atas perintah siapa? Clear ya? Hatinya harus dikuatin supaya keilmuan memori yang di atas memerintahkan tubuh untuk kebaikan. Maka itu membentuk dan mengasah hati butuh bantuan kerjasama pihak sekolah dan orang tua. Jadi nggak bisa nih misalnya gini, oh saya udah sekalian anak saya di angka besar, beda lah Bapak Ibu dulu kalau kepala sekolah titiknya, pokoknya saya mah tahunya hasil. Maka kenapa mengacu tadi materi pertama, orang tua yang kayak gitu pasti concernnya kenilai. Karena merasa saya udah bayaran tiap bulan, saya udah bayar mahal, saya nggak terima anak saya nilainya jelek. Lalu yang penting kita omelin anak kita. Kamu ngapain aja, kenapa nilainya jelek, bla. Bapak Ibu lupa proses belajar 1 semester ada namanya proses. Anak bangun pagi, anak ngerjain PR, anak bertarung dengan kemalasan. Itu tidak dulu. Padahal yang bikin hebat adalah proses. Nah, saya pengen Bapak Ibu mengetahui ini karena di sekolah itu tugasnya adalah didikannya ke sini. Siapa yang turunin ilmu di sini ke sini? Kerjasama orang tua dan pihak sekolah. Karena Bapak Ibu harus tahu juga nih, naturalnya otak ini karena dikasih kebanyakan ilmu, maka dia punya ambisi kemenangan. Menang kalah, bisa, gak boleh gagal. Ini tugas ini, mengeluarkan strategi. Yang keren dari ambisi ini adalah hati. Kerennya gimana? Boleh jadi pemenang, tapi caranya benar. Gak boleh cara itu salah. Karena kepandaian yang tidak dibarengi dengan kematangan hati menjadikan ambisius. Ketika ambisius menghalalkan segala cara. Karena alarm dari tubuhnya dibiarkan oleh logika. Logika ini bisa jadi kebaikan, bisa jadi bumerang. Kita orang tua jadikan kebaikan, dilatih dari sekarang. Oke, ulang next slide kita tuh. Kenapa sih sinergi itu penting? Konsistensi pesan. Nanti anak bingung. Di sekolah diajarin begini, di rumah tidak. Mana yang harus saya ikutin? Di sekolah bilangnya kalau ketemu bapak ibu guru cium tangan, di rumah nggak ada tuh cium tangan tuh, guru aja sekolah lebay. Maka value cium tangan nggak akan pernah menjadi karakter buat anak kita. Padahal dari cium tangan itu bukan sekedar cium tangan. Dari cium tangan pesannya apa? Nah, sehebat apapun kamu di luar negeri, kamu tetaplah berbakti sama orang tua. Nah,
apapun nama kamu nanti, pulanglah ada orang tua yang nungguin kamu. Nah, berbaktilah sama orang tua. Itu pesan dari cium tangan. Sekarang orang tua sekarang saking muasiknya, ya pergi ya, oke, bye, yuk. Assalamualaikum, doang lagi balas. Harus mulai, sehingga anak confuse. Sekolah aja yang ribet, pulang harus cium tangan di rumah, enggak ada tuh lama-lama enggak. Maka karakter value dia cium tangan, adanya enggak ada. Kenapa? Karena manusia pasti akan ngikutin yang enak buat diri dia. Lebih enak mana Pak Bu? Salaman dulu ke orang tua, atau ini dulu ya, Assalamualaikum. Enak gaya anak sekarang kan. Malu ini masih kecil, enak banget dijadiin ada. Ayo nak, sebelum berangkat cium tangan. Ayo nak, nanti kalau udah mulai ambil balik, kita kasih value lagi. Ketemu lawan jenis salaman ini, jangan sentuhan. Itu namanya intake dari akal kepada hati jadinya karakter. Kan sekarang jadi isu katanya anak-anak sekarang gak punya adat sama value, betul gak? Isunya. Tapi kalau kita nyalakan generasi sekarang gak bisa juga karena anak itu tergantung hasil pola asuh. Saya lagi dong yang salah kata ibu bapak. Ya iya, makanya itu kelas tertentu untuk memperbaiki yang salah jadi benar atas pertolongan Allah ya. Oke, selanjutnya hubungan penuh. Kalau anak orang tuanya bersinergi sama sekolah, peran kita tuh hadir. Anak tuh seneng loh ya bunda. Nih, ayah bunda yang hadir hari ini, percayalah kalian sedang menyelamatkan sisi kasih sayangnya anak, confidence, dan dia merasa full of kasih sayang. Mungkin bapak ibu datang ke sini yang datang gak enak sama walas, mungkin bapak-bapak yang diprototin istrinya akhirnya datang ya. Tapi bapak ibu tahu nggak? Ini anak-anak kita lagi meng-capture walaupun dia main. Dia itu bangga dan bahagia ayah dan ibunya hadir. Nanti ini mereka ngobrol di hari Senin. Aku kemarin datang loh. Iya aku datang. Bapak ibu bisa bayangkan nggak perasaan anak yang gak hadir orang tuanya hari ini mendengarkan berapa bahagianya hari ini. Sepele tapi impactful buat mereka. Jadi bapak ibu bersyukurlah masih bisa meluangkan waktu walaupun kesannya sepele, tapi sebenarnya buat karakter anak kita nggak sepele itu. Kalau bisa hadir, bisa datang, ambil rapor usahakan orang tua. Karena banyak di dalam calon itu bukan karena perilaku kasar dari orang tua, tapi karena missing di hal-hal yang penting buat anak. Banyak kemarin yang terjadi di klinik saya, atau ditanya jawab kayak gini, orang tua mengalami luka pola asuh, atau kalau kenalnya adalah inner child. Tahu nggak gara-gara apa? Saya tuh gak terima sampai sekarang, padahal yang udah sebelum ibu semua deh. Karena saya gak pernah melihat orang tua saya datang kalau ambil rapot yang ngambil itu mbak atau sipir atau kakak atau om atau tante. Kalau saya tampil, kalau saya di panggung, ini yang ngomong benar-benar case ya, real. Kalau saya tampil di panggung, yang pertama kali saya cari adalah di mana mama papa saya datang, tapi saya nggak pernah melihat muka mereka. Padahal yang saya mau mereka hadir. Karena tanggung untuk saya bisa tampil itu, saya kan pelatihan, saya kerja keras. Menurut bapak ibu yang ngomong versi dia kecil atau versi dia besar? Versi kecil yang masih terluka oleh pola asuhnya. Ini yang ngomong saat ini udah punya perusahaan. Artinya otak kita tuh pertama memori gak main. Dan luka pengasuhan bisa terjadi pada hal-hal sepele yang kita anggap gak penting, tapi menjadikan karakter di masa depan. Akhirnya dia ngomong apa? Terus terang lainkan kejadian itu membuat saya tergores dan merasa tidak mampu menjadi ibu. Jadi gak main-main. Kalau bisa hadir. Karena apa? Sesibuk apapun, kita berstrategi. Tanya ke Walas, makanya begini ngobrol sama Walas, jangan hubungin Walas kalau ada masalah doang atau ada ketinggalan buku, itu ya. Ngobrol, Bu, Pak, saya mamanya ini, mau tanya dong kalau ada pendidikan
Sekolah memberikan fasilitas, anak-anak takut, ayo orang tuanya datang lihat kan yang bantu anak kita sendiri. Nanti kita di masa depan bergantung Bapak Ibu sama anak kita yang kita didik hari ini. Percaya, sehebat-hebatnya kita saat ini, anak-anak kita is our true legacy. Dan kita akan menyesal di masa itu kalau dari segede gininya dan kita didik karakter. Bersyukur Bapak Ibu kalau ilmu ini anak-anak masih SD. Saya baru tahu ilmu bagaimana sih parenting Islam itu, gimana sih psikologi Islam itu baru 5 tahun belakangan. Setelah menyadari saya punya kesalahan dalam mendidik anak saya. Anak saya punya SMA kelas 12, alhamdulillah sekarang berkuliah di kuliah. Gak ada yang terlambat, tapi alangkah lebih baiknya jika kita tidak memulai dari sebuah kesalahan. Betul ya, kita memulai dari kesadaran. Oke, kemudian karakter. Fondasi karakter yang kokoh. Sekolah fokus pada kompetensi sosial orang tua, pendidikan personal dan emosional. Benar kan? Sekolah tanggung jawab nih mereka berinteraksi gimana, pelajaran diterima apa enggak, itu tugas sekolah. Tugas kita di rumah yang melanjutkan, menurunkan dari apa yang ada di sini ke sini. Contoh, di sekolah sini ada sholat zuhur Pak? Berjamaah. Oh. Asar? Belum pulang. Berjamaah. Enggak? Berjamaah. Berarti jamaah di sekolah sholat apa aja Ibu Bapak? Di rumah sholat apa aja? Subuh. Pertanyaan saya, kenapa sih sekolah Al-Kausar ini kok sibuk-sibuk banget? Anak kita disuruh sholat jamaah, kalau azan langsung disuruh sholat jamaah. Bahkan beberapa guru kalau yang kelas-kelasnya udah gede, kelas 6, kelas 5, effort suka ngejar-ngejarin yang suka kabur-kabur, bener ya? Kenapa sih? Padahal yang ditanya Allah tentang sholatnya anak kita tuh kita atau guru? So, ini dulu nih harus clear. Yang akan ditanya nanti di hari akhir tentang sholatnya anak kita, guru atau kita orang tua? Orang tua ya. Tapi kenapa lebih disiplinan guru dalam menegakkan sholat berjamaah dibanding kita di rumah? Sekolah lagi mendidik karakter. Karakter apa sih yang dididik sekolah dengan sholat berjamaah? Nih karakternya Masya Allah gak kalah-kalah ya. Sehebat apapun nak, begitu Allah memanggilmu sholat, tutup laptopmu, tutup kesibukanmu karena Allah nomor 1. Lagi ditunggu karakter itu. Sehebat apapun nak, kalau di masa depan ingatlah bersyukur karena kamu gak lebih hebat dari penciptamu. Karakter apa lagi? Sehebat apapun nak, tempat engkau berpulang bercerita adalah bersujud kepada Allah. Itu karakter yang lagi dibentuk. Disiplin. Sampai rumah, sholat lagi. Diingetin aja enggak? Atau kalau diingetin misalnya sholat, jangan sampai nggak sholat. Atau yang ketiga, nggak pernah berjamaah. Kira-kira karakter disiplin dan takut akan Allahnya akan berbeda. Sulit kecuali pertolongan Allah. Karena dia melihat dua pola asuh yang konfus. Di sekolah aku dikejar-kejar, di rumah ya aku sama papaku santai aja. Guru mah lebay, Pak Guru mah guru. Kita manusia secara naturalnya akan memilih yang enak buat diri kita. Tapi pertanyaannya, yang enak belum tentu benar. Baiklah, tapi saya kan masih di kantor, kata orang tua yang bekerja. Gak apa-apa, disinilah teknologi bermain. Kak, udah mandi, jangan lupa sholat ya. Kalau dia punya adik, ajak adiknya ya. Sesimpel itu, tapi itu kita align dengan sekolah. Oh, di sekolah kalau azan nanti diingetin, di rumah juga sama. Maka anak dapat konsep seumur hidup insya Allah. Kalau azan, meninggalkan kegiatan dunia sholat, itu karakter. Bapak Ibu kita kan doanya ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Menurut Bapak Ibu soleh dan soleha karakter apa bukan? Karakter. Instan apa enggak bikin karakter? Enggak. Pakai nangis, pakai marah, pakai kecewa, pakai bahagia. Tapi worth it. Jangan sampai kita salah. Ini yang membuat saya menyadari kesalahan saya dalam mendidik anak saya.
dan saya nggak mau buang-buang waktu. Bapak Ibu belajar parenting Islam. Gak perlu jadi satu saja, saya juga kalau satu saja, saya psikolog. Tapi waktu kita terbatas, Jika masih ada debat dengan psikologi parenting gentle, parenting itu, tanya lagi, ini benar nggak buat anak-anaknya? Karena kita lagi di brainstorm untuk sukses dunia. Itu yang menjadikan kenapa kalau anak kita gagal, nilainya jelek, nggak masuk sekolah terbaik, kita kecewa kayak udah hancur. Padahal yang gagal baru masuk sekolahnya dulu. Yang gagal tuh baru kayak rapotnya doang yang jelek, karirnya belum gagal, masa depannya belum gagal, akhiratnya belum gagal. Kenapa fokus pada angka? Karena sosial media membuat kita tervalidasi dan mengikuti apa yang kita inginkan. Ingat ya, kita harus jadi smart parent. Karena pola pikir kita lagi diaduk-aduk nih. Karena setiap hari kita bergulat dengan sosial media, betul nggak? Sehingga kita lupa parenting Islam itu kayak apa. Karena yang happening, yang viral dan trending pasti yang gak betul agamanya. Benar sih? Nah, smart parenting. Karena kita bukan pertaruhan. Karena kita sesuatu yang harus diperjuangkan. Sinergi penting. Ya, next. Kalau gitu peran orang tua apa? Dengan partner, tanggung jawab di rumah, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Ada nggak orang belajarnya enak, nyaman nggak? Orang tua ada turunnya nggak? Lihat nggak? Jangan jadi orang tua yang super mom, super dad. Kalau anak nggak mau belajar, nggak mau ngerjain PR, kadang-kadang udah ya udahlah kamu tidur aja, udah aja kerjain. Kadang-kadang kita latihan ya tulisan anaknya kayak gimana biar bisa mengelabui dulu. Gak boleh. Guru, maaf ya, anak saya tuh ketinggalan buku, tolong aturnya saya gojekin. Ada yang kayak gitu pelakunya? Iya. Senyum aja gak apa-apa. Iya. Atau ada anak salah seragam, ibu gojekin seragamnya. Atau anak misalnya melakukan kesalahan, orang tua datang ke sekolah langsung. Bapak Ibu, biarkan anak kita mengalami, membuat kesalahan dan kegagalan di sekolah. Jangan Bapak Ibu hapus terus kegagalan kesalahannya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu guru, yang paling parah di sini tuh hukumannya apa Pak? Gak bisa ngomong dulu sekarang tuh kalau ditanya apa? Istighfar doang, ya Allah baik banget sekolahnya. Masya Allah, tabarak. Habis istighfar apa lagi? Nulis apa? Ya Allah curhat di diary katanya mengambil kesalahan. Apalagi sok yang paling galak banget ya, paling galak. Hah? Udah? Setengah jam doang? Berapa kali? 10 doang? Ya Allah, baik banget sekolahnya ya. Kalau hukumannya aja udah sebaik itu, kita orang tua masih melindungi anak. Selamat Bapak Ibu menumbuhkan anak dengan karakter pengecut, lari dari masalah dan gak tahu how to survive. Resilience hilang. Bu, anaknya ketinggalan seragam. Ya udah, hukum aja kan dulu. Ketika dihukum dia belajar apa? Pak, persiapan itu penting. Strategi thinking biasanya kalau kita ajarin, iya. Responsibility biasanya kita ajarin, iya. Kalau apa-apa kita sakutin, apa-apa kita bersihin, ini anak petana-petanya gini, tenang aja, ada mak gue. Tenang aja, ada bapak gue. Pertanyaannya emak gue sama bapak gue sampai kapan bisa selalu memberikan perisai perlindungannya? Bapak Ibu mau nanti anaknya udah gede di kantor 10-20 tahun mendatang buat kesalahan, Bapak Ibu mau datang nih bapak gue gitu. Mana tadi bosnya marahin anak saya? Kata bosnya, kenapa Pak saya? Gak tahu apa kan anak saya dari kecil gak pernah terkena debu. Kata bosnya bodoh amat. Hati-hati.
Perisai pelindung yang terlalu melindungi sejatinya justru melebur potensi ketahanan anak kita buat hidup. Bu, anak itu harus buat salah dan gagal, tapi kita dampingi belajar apa dari gagalnya, belajar apa dari salah, gimana caranya kamu gak ngulangin. Ya habis gurunya lebay, masa cuma gara-gara aku salah gak pakai jauh aja dihukum. Bukan gurunya yang lebay, nak. Ingat, marwah guru harus dijaga. Guru jaga marwah orang tua, karena pendidik gak boleh tercela marwahnya dia yang dididik. Sekali marwah kita tercela, anak yang dididik gagal dari kita. Jadi kita bilang bukan gurunya yang lebay, kamunya anak yang salah. Coba bunda mau tahu, ayah mau tahu, biar besok kamu pakai bel, apa yang harus kamu lakuin? Anak diajarin, nah hidup itu pilihan, pilihlah yang terbaik. Nah hidup itu konsekuensinya ada, maka carilah konsekuensi yang terbaik. Itu dari hal daily kita ngajarin potensi karakter itu besar loh. Kalau ini anak selalu dilindungi, Bapak Ibu, kita kan mendidik anak itu untuk mempersiapkan mereka bertarung di dunia nyata, betul nggak? Ini kita hari ini, kita bertarung di dunia nyata kita, hasil pola asuh orang tua kita di masa lalu, baru hasil sekolah dan lingkungan. Ini jadi kita hari ini, jadi ibu, jadi ayah dengan problematikanya. Kuat gak kuatnya kita, tergantung karakter kita. Nah anak kita akan jadi kayak kita, Bun, di 20-30 tahun mendatang, dengan tantangan yang lebih dahsyat lagi. Mereka bukan cuma manusia, bisa jadi tantangan mereka robot yang disempurnakan. Biarkan mereka buat salah di sekolah, sehingga nanti di masa depan dia tahu saya nggak mau buat salah karena konsekuensinya ada hukuman. Kalau dia nggak pernah diajarin buat salah dan konsekuensinya, di masa depan dia buat kesalahan, dia ketemu yang namanya hukum sosial, hukum negara, sanksi dan lain-lain. Ibu yakin bahwa anak-anak kita di pertarungan itu tanpa kemampuan dia melihat dengan benar mengenai. Ayah yakin mau melempar anak kita di pertarungan yang akan mereka bertarung nanti yang kita nggak tahu ada apa enggak menjadi generasi yang lemah, anak kita yang luar lemah. Itu di pemikiran kita karena kita nggak tahu dari mereka sampai kapan. Dan kalau kita dikasih umur panjang, memang kita masih separuh kali. Ya Bu, biarkan mereka bertempur, itu pertarungannya mereka. Maka kalimatnya adalah jika anaknya sesuai zaman, karena dia akan hidup di zamannya bukan di zamannya kita. Dulu. Lalu kenapa kita sibuk dengan pencapaian orang saat ini? Itu mah kesuksesan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah apakah ilmu-ilmu yang Al-Kausar berikan mampu menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi pemenang di masa depan. Itu yang harus kita sebut pikiran. Karena mau sekolah di mana aja, kalau prinsip kita tentang nilai dan kita menciptakan budaya membaca dan diskusi. Bun, ya, yuk hidupin lagi. Sekarang bacanya nggak pakai buku, ya udah kita tiap hari pegang gadget diskusi. Anak sekarang tuh sering pegang diskusi dibanding teknologi, emang udah zamannya. Tadi Bunda lihat ya, ada yang terbaru ya, anak SMA ngebom, betul nggak? Ternyata dia korban bully. Karena dia dibully, dia sebel, dia nggak punya kemampuan melawan, tapi dia anak pintar, dia bikin bom rakitan di bom loh, masjid sekolahnya. Itu bisa jadi bahan diskusi. Nih anak ya, kasihan ya karena dibully jadi dia begini. Kasih doa, udah sih yakin sama ayah, yakin kamu gak akan jadi pelaku dan insya Allah kamu gak jadi korban bully karena kamu akan yang hebat dan kuat. Nah doa kasih. Yang dinasihatnya dari apa? Teknologi, jadi anak melek. Coba kalau kita ngomong, jangan jadi pembuli ya kamu ya. Kamu jangan jadi nggak bisa. Jangan kita nasihat orang tua begini-begini masih kita dengerin. Anak sekarang enggak, benar nggak? Masukin visualnya, karena anak kita sudah dimanjakan oleh teknologi. Itu cara nasihatnya. Ya. Lalu mengajarkan keterampilan hidup, life skill, tanggung jawab domestik. Kelas 4, 5, 6, mama udah harus bisa beresin sendiri walaupun belum sempurna, nggak apa-apa. Melipet-lipet selimut aja mah harus bisa. Coba yang anak-anak perempuan
orang tuh sekarang kalau dikasih coach mukena bisa buka nggak bisa masukin bener. Wah, ambiar anak saya SMA aja kalau masukin bener gitu loh Bu, sampai settingnya ambral. Berarti kemampuan dia melipatnya nggak bagus, betul nggak? Wah, ini orang tua kita yang perempuan harusnya sincere. Kalau dia jadi ibu nanti nggak bisa lipat baju anaknya gimana? Aja gini nak, gini. Ayah, kalau bersihin mobil aja anaknya. Jadi maskulinnya aja gitu loh. Sekarang anak-anak sekarang soalnya kalau ayah bilang maskulinnya, ya anaknya dijemput oleh laki-laki yang dandan. Banyak ya? Kemarin Bu, saya ke salah satu order kecantikan yang notabene harusnya kan perempuan semua, betul ya? Masuklah segerombolan laki-laki yang menurut saya ganteng dan gagah. Lalu dia cari apa Bu? Lip balm, sunscreen, terus dia cari serum-serum. Saya pikir gini, wih hebat banget ya laki-laki ini. Oh mungkin dia ngasih buat teman yang perempuan atau orang tuanya. Tanpa sadar saya mendengar percakapan mereka, kok nggak dia apa? Laki. Kita tuh pakai serum biar gak gampang terus. Wah saya sih, dia gue gak hati-hati begitu. Tapi gak disalahin juga, zamannya membranding laki-laki seperti itu bukan yang saya. Ayahnya kemana? Diajarin kan nih, yuk cuci mobil. Ayah kalau misalnya ada laki mati, bantuin ayah mandiin apa, ganti bongkar. Ayo bantuin ini. Yang masa kalah ya sama gempuran sosial media yang cuma mikirin penampilan. Kita tuh biasa saja anak-anak kita tuh dari dalam ya. Jadi yang merusak itu karakter dari sosial media. Anak laki itu harus tahu maskulin itu kayak apa. Ajak lari, main sepeda, berantem-beranteman sama ayah. Itu berantem-beranteman sama ayah tuh maskulin loh. Sekarang berantem-berantemannya ayah pakai gadget, anak pakai gadget. Kalau dulu kan kita berguling-guling sama ayah ya, betul nggak sih? Yang kecil itu seingat saya kakak sama laki-laki. Kalau ayahnya pulang, woi, ayo, main bercanda-bercanda. Itu maskulinitas, karakter keluarga. Benturan lady boy banyak banget sekarang laki-laki, tapi kelakuannya perempuan. Tapi kamu laki-laki. Dan yang salah dari sosial identity-nya, angkanya tinggi. Ya. Hasil laki itu harus gimana, perempuan itu harus gimana. Lalu menjadi teladan. Nah ini saya sering heran, yang susah itu kan jadi teladan. Kalau ngomong gampang, betul nggak? Nah masalahnya anak itu melihat, mendengar, meniru. Jadi kalau cuma dia dengar aja, ayo belajar, ayo sholat, jangan main handphone aja. Kalau gimana jangan main handphone, tapi dia nggak melihat ibunya melakukan apa yang ibunya perintahkan, percayalah dia cuma bilang malu dulu. Tapi tetap main gadget sambil main. Karena apa yang kita ucapkan dengan apa yang dilihat anak tidak selaras, maka anak tidak akan meniru. Konsep mendidik karakter clear, mendengar, melihat, dari dia mengerti. Ini tugas di rumah. Next, tugas sekolah. Apa sih peran sekolah? Sekolah sebagai the social architect, tanggung jawab di sekolah, bentuk kompetensi akademik dan kreatif. Ajari pola berpikirnya, kasih kurikulumnya yang bisa membuat anak memahami gimana sih menganalisa, bagaimana sih strategi, bagaimana sih bisa sikap berani berbicara, bagaimana sih melatih semuanya secara akademis. Nah, ini tugas sekolah. Mengembangkan kebiasaan sosial EQ melalui relasi kelompok, bikin kegiatan-kegiatan yang berkelompok, bikin presentasi, bikin pembicaranya dengan itu aja anaknya, karena setiap anak berhak punya kemampuan berbicara. Ini penting, karena dengan berkolaborasi anak jadi ngerti memahami cara sosialisasi, komunikasi dan lain-lain. Lalu apa lagi? Menciptakan lingkungan yang non-diskriminatif dan menghargai keberagaman. Bapak Ibu peka, Bapak Ibu guru peka dengan anak-anak muridnya. Kepekaan guru untuk banyak menyelamatkan hal-hal buruk menjadi tidak terjadi. Harus diperhatikan.
yakin murid pendiam bukan berarti dia nggak mampu, bisa jadi dia butuh dorongan lebih sedikit aja dari dulunya. Anak nakal tidak pernah ada, namun anak nakal itu kalau tidak diberikan apresiasi adalah anak pintar yang berguna. Kita harus tahu konsep-konsep kayak gitu, harus dipahami. Lalu terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif dan fokus pada proses bukan komunikasi. Boleh next lagi? Oke, sebelum aksi nyata, tolong dipahami kalimat ini ya. Pendidik tidak boleh marwahnya rusak di depan yang dididik. Berarti pendidik itu siapa? Orang tua dan guru. Karena begitu pendidik marwahnya rusak, maka yang dididik gak akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik. Contoh, ibu-ibu ngumpul ngomongin satu guru. Lalu tahu nggak guru ini? Iya, dia gini-gini sekarang walas anak tuh ya. Selamat ya. Misalnya, di sini mah enggak, di sini mah kayaknya soleha semua nih gurunya ya. Anak nih kayak gini main, ini bukannya dia main. Anak ini kan kayak kertas putih yang menyerap banyak hal. Saya bisa diserap loh sama beliau ini. Anak mendengar, anak nggak komentar karena kan nggak diajak ngomong, betul ya? Tapi begitu nanti dia ke sekolah, dia sampaikanlah sebagai cerminnya orang tua kepada anak-anak. Gengnya, tahu nggak? Kemarin ya mama aku ya, gila katanya walas kita tuh begini-begini, walas banget ya. Si walasnya datang, gitu jadi begini. Kira-kira kalau walas itu ngasih didikan ke anak kita dengerin nggak? Dengerin, tapi dalam hati gini, ngomong aja mama boleh bilang Ustaz begini, dulu aja begini, selamat. Berarti kita mengimpress pendidik yang kita percaya untuk dididik. Ibu, ayah, nggak boleh kita punya pola asuh yang berbeda saling menyalahkan di depan anak. Di depan anak harus satu suara, karena nggak boleh ada buta beta. Kasihan dong orang tua yang dijadiin gak favorit sama orang tua yang favorit, betul kan? Pendidik nggak boleh tercela di depan yang dididik, maka disebut arwah, itu yang hilang. Asik boleh, tapi ada batasan. Menyenangkan boleh, tapi ada batasan. Karena gimana pun nak, saya ibu kamu, beliau ayah kamu, dan mereka jadi guru kamu. Marwah itu penting sehingga anak itu tahu disiplin dan segan. Kenapa orang tua zaman dulu cuma begini aja kita takut, betul nggak? Coba anak sekarang ibu giniin. Kenapa belum? 1, 2 aja. Karena orang tua zaman dulu mereka marwah dan perannya jadi. Gak berani kita bantah, betul nggak? Sekarang kita dibantah terus. Karena jangan-jangan kita yang menghasilkan peran kita sebagai orang tua. Itu hanya confuse peran. Ya. Next point ya. 3 aksi nyatanya apa sih? Pertama, komunikasi terbuka, ngobrol. Saya punya anak 4 Bu. Setiap anak saya naik kelas, saya pasti yang pertama kali saya deketin walasnya. Karena saya harus berakar sama walasnya. Bu, hari ini anak saya di kelas ibu ya setahun, titip ya Bu. Jadi jika dia salah, hukum sesuai kesalahannya, tapi tolong informasikan ke saya kesalahannya apa. Komunikasi. Jadi datang ke sekolah jangan laporan aja kalau ada masalah, enggak, ngobrol. Karena kita butuh kepercayaan 2 hal. Kenapa walas saya deketin? Karena walas adalah dimimpikan untuk menjaga anak saya setahun dari 5 tahun. Jadi jangan kalau walas anak kita nggak sesuai dengan keinginan kita serang. Bahaya kalau kayak gitu. Akhirnya walas ini nggak punya confidence di anak kita. Pertaruhan kita. Ngobrol. Bu, saya kurang nyaman dengan cara ibu mendidik ini. Boleh nggak Bu saya kasih masukan? Masukan itu lebih membangun perhatian dibanding bujangan, dibanding interrogatif. Apalagi dikit-dikit gak terima, masukinnya sosial media. Ibu mau cari apa? Sosial media itu kalau kita buat status 80% kepo, 10% pengen tahu lanjutannya, 10% pura-pura empati biar tahu cerita personal
Tuh. Jadi nggak ada yang namanya aja udah dunia maya. Ibu percaya sama dunia maya gimana? Selama kita masih percaya sekolah anak di sini, satu jaga marahnya. Cari kesalahannya di mana, perbaiki. Kan anak kita di sini. Bahayanya itu sekarang sosial media membuat orang-orang menjadi jagoan kecil, tapi jagoan kecil yang mencelakai karakter anak kita. Semua bisa dibicarakan, maka komunikasi harus dilakukan. Ya. Yang kedua, perencanaan bersama diskusi. Bu, setahun ini kelas 6 mau ada apa? Kan sekarang TKA, Bu. Gimana TKA-nya, Bu? Apa yang harus dipersiapkan? Dari peraturan baru ini apa? Kan lebih menyenangkan bicara yang membangun, ya nggak? Daripada kita ngomong, ngapain sih begini-begini? Yang kelas 1 ngobrol, gimana Bu anak saya, kelas 2, kelas 3 ngobrol. Buat apa? Perencanaan. Goalnya apa sih dari sekolah? Apa sih yang orang tua harapkan kepada sekolah? Ngobrol. Dari situ dibikin way out-nya, dibikin call to action-nya. Bukan kita diam, tapi begitu gak sesuai kenyataan, baru kita ngomelnya panjang kali lebar. Lalu prosesnya dibuang soalnya. Ya. Terakhir, kesamaan aturan dasar. Pastikan mempunyai aturan yang sama. Gadget itu oke, tapi yang punya batasan. Kapan waktu dia sholat, kapan waktu dia makan, kapan waktu dia mandi. Dibuat aturannya, kerjasama sama pihak sekolah, sehingga di sekolah sama di rumah lain. Jadi anak gak confused. Ya, next lagi. Mari bersinergi demi generasi penerus. Ini sepertinya slide terakhir saya ya. Boleh next? Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya boleh kasih nasihat dari guru saya ya Bapak Ibu ya. Nasihat inilah yang dengan pertolongan Allah saya belajar seperti apa sih psikologi Islam itu, seperti apa sih parenting Islam itu. Karena saya nggak mau buang-buang waktu lagi. 16 tahun nggak main-main saya mendidik anak dengan konsep psikologi yang sama. Nasihat guru saya gini, orang tua dikatakan sukses itu di saat kita udah meninggal gitu. Kenapa? Karena anak kita yang insya Allah jadi orang-orang terbaik di bidangnya. Jika mereka dengan jabatan tentang mereka yang luar biasa nanti sukses oleh Allah diamanahkan rezeki keberhasilan, anak-anak kita masih mengingat sholat 5 waktu, berzikir, dan mendoakan kita di alam kubur, maka percayalah itu keberhasilan kita sebagai orang tua. Kegagalan kita adalah ketika anak kita sukses di dunia, gak ingat sholat, gak ingat mendoakan kita, percayalah itu kegagalan terbesar dan gak bisa diputar lagi waktunya. Karena percayalah meninggal itu pasti. Percayalah di alam kubur kita membutuhkan doa-doa anak-anak soleh dan solehah. Pertanyaannya, soleh dan solehah apa? Tadi kita udah bahas. Bentuklah anak-anak kita seperti itu. Islam percaya dengan kejayaan, maka pastikan anak kita menjadi yang terbaik di bidangnya. Pastikan anak kita mengerti pentingnya maknanya mendoakan. Bangun habit mendoakan, bangun habit sholat tepat waktu. Mudah tidak dan bicara juga babak belur. Tapi itulah perjuangan kita, Bu. Karena guru saya bilang, alam dunia dan alam kubur lebih panjang alam kubur. Percayalah kita butuh doa-doa anak kita yang soleh dan soleh. Semoga Allah bagi kita semua nilai budaya. Semoga sinergi dengan sekolah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah dan kelak is our true legacy. Walaupun badan dan jiwa kita udah dari dunia, our legacy. Doa mereka selalu menjadi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan. Seperti biasa, tidak ada Bapak yang pakai baju putih. Yang kelas atas juga Bapak ini. Oh, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, salam kenal, saya Pak Sulis, baru anak 1 istri 1 juga.
Kebetulan anak saya kelas 1 dia KBC di Al-Kausar. Singkat saja saya mau bertanya terkait saya kan mencoba mengajarkan anak untuk mencintai proses, tapi beberapa kendala yang saya temukan. Saya masih pakai cara yang dulu juga saya terima, yaitu terkait reward punishment. Tapi target saya sebenarnya bukan reward punishment-nya, cuma lebih ke gimana sih anak saya itu mencintai step walaupun dia nggak mau itu sekolah macam lah. Apakah itu menurut Bu Intan masih relevan atau ada cara yang lebih bagus untuk menyadarkan bahwa anak saya ini biar lebih cinta dengan proses, mau gagal mau proses masalah yang penting proses itu. Sama yang kedua itu saya sering cerita ke anak saya terkait diri saya dulu waktu kecil sampai dewasa untuk training diri saya. Cuman saya juga bohong karena saya menciptakan bahwa ayah itu diri yang baik segala macam, biar dia tumbuh untuk mencintai ayahnya baru sebagai tokoh yang sosok yang dia sayangi. Nah itu kan biasanya aku itu dosa gitu. Anaknya ada nggak Pak? Nanti tahu nih. Gimana Bu? Anaknya kan ibu yang mau main tadi Bu. Iya. Artinya bahwa saya cuma bisa ingin membawa anak saya itu mencintai ayahnya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Artinya bahwa dia bangga punya bapak ibu walaupun dengan semua kesalahan yang selalu saya. Cuman saya tetap akan satu mana yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, wah, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ini anak amalnya hebat ya. Pertanyaan kenapa ayah, biasanya ayah saya challenge buat bertanya diem semua. Terima kasih ayah telah membela kaummu. Mas ya, oke. Yang pertama, reward dan punishment. Boleh nggak? Boleh Pak, kasih. Karena dalam proses ini pasti ada yang gagal dan hasil, betul ya. Maka kalau salah, berikan punishment. Tapi punishment itu punya term condition-nya. Punishment itu gini Pak, berikan hukuman itu yang sesuai dengan bobot kesalahannya. Yang kedua, anak jerah terhadap kesalahannya sehingga tidak mengulangi perilakunya. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, anak paham salahnya di mana dan bagaimana supaya tidak terulangi. Maka kalau habis memberikan hukuman, lalu kita terus boleh. Nah, tadi ayah menghukum karena ayah sayang sama kamu. Kamu belajar nggak? Ayah menghukum karena apa? Pengulangan ini memberikan kesadaran pada anak kita tentang kesalahan yang dia lakukan. Lalu tanya, ke depannya gimana cara? Anak saya masih kecil Mbak, kelas 1, 2, 3 masih SD. Bisa. Obrolan kayak gitu, bukan buat orang dewasa. Obrolan kayak gitu buat anak kita semua umur. Yang membedakan adalah pertama, ketika berbicara dengan anak, gunakan bahasa sesederhana mungkin yang anak mengerti. Udah tahu anaknya SD, jangan ngomong ini. Belajar apa dari kesalahan kamu? Aku banget ya. Atau kamu menganalisa apa tadi dari kesalahan tadi? Berat. Dengan bahasa ini. Tadi gimana? Kamu belajar apa? Tadi salah kamu yang mana? Sama kan maknanya, betul ya. Jadi pertama gunakan bahasa yang sesederhana. Kedua, karena anak laki-laki, jangan pakai bahasa yang panjang-panjang karena laki-laki tidak ditakdirkan memahami perkataan yang panjang. Betul Bapak-bapak? Karena laki-laki logika, perempuan perasaan kan yang ibu-ibu mau sama anak laki-laki jangan cerewet banget dulu. Gak masuk masalah, yang ibunya mandor, anaknya bilang ibunya bawel. Karena laki-laki cukup stay to the point. Terakhir, karena kita masuknya pendidikan Islam, selalu dibujuk perkataan kita cuma bisa kayak bunda. Ayah bunda kan semoga Allah jaga kamu Yana, kamu terhindar dari hal-hal yang buruk dan saya yakin kamu jadi anak yang terbaik soalnya. Doakan, udah, ini wah itu mah perakarannya udah kelopak-kelopak jadi insya Allah. Reward juga hati-hati. Kasih hadiah boleh tapi tidak selalu barang. Reward yang berlebihan khawatir akhirnya menjadikan alih-alih dia anak menghargai proses, jadinya mau melakukan sesuatu kalau ada kendalanya. Itu reward yang salah. Misalnya, kalau kamu juara ayah beli ini, kalau kamu ini beli karena harta, materi. Karena reward yang salah itu kayak vitamin bun, bukannya bikin imun malah terbuang. Nah, reward itu bisa dengan kata-kata, wah keren, good job anak ayah, bunda bangga banget sama kami, masya Allah enak. Kalimat begitu, wah itu memvalidasi emosinya tinggi. Sehingga anak kita nanti gak jadi anak yang tergila-gila dipuji orang. Jadi reward itu bisa dengan bentuk kata-kata, tergantung effortnya.
dia hanya kayak ulangan harian bagus, nanti bapak kasih hadiahnya barang mulu, bocor dia bapak banget bapak pintar, ya kan? Nah kalau yang harian cuma kata-kata, pelukan, ya. Tapi kalau pencapaiannya besar, misalnya setahun tiba-tiba dalam setahun ini ketika naik kelas dia masuk 10 terbaik satu sekolah, dia masih ya bapak gak menghargai repot, ya nggak? Tapi ngobrol dulu, kenapa kamu bisa jadi yang terbaik kak? Emang kakak belajarnya gimana? Bikin dia bangga dengan pencapaiannya dalam kategori positif. Setelah itu baru, nih karena setahun kamu udah berusaha buat kamu, mantep ya. Ya, jadi boleh. Lalu yang terakhir, pertanyaannya, boleh nggak kita bercerita tentang diri kita masa lalu? Boleh tapi jangan kepanjangan. Karena kita beda sejarah. Jangan sampai anak ini ya, bapak mau mulai lagi ngomong sejarah nih, ya boleh. Boleh cerita hal gitu. Bahkan boleh nggak cerita kegagalan kita? Boleh. Dulu ya ayah pernah ya sekolah bolos. Tujuannya makanya biar anak jangan ngelakuin ini, bapak ketawa nih pelaku bolos sering. Ketahuan, tahu nggak pas ayah bolos, contohnya temannya ayah, misalnya ya jatuh ke got atau ke berat atau apa gitu. Tapi intinya apa? Ternyata ya mak, kalau waktu bisa dipulang, dimutar, tetap kita harus ada pendidikan karakternya. Kalau waktu bisa dipulang, ayah nggak mau deh bolos lagi. Ternyata kalau bolos itu kan berarti kita bolos dulu sama orang tua ya. Itu mungkinnya anak apa teman ayah jatuh sampai ke got. Mungkin karena langsung dia dibalas sama Allah. Masuk nggak area nurut orang tua dan nurut guru? Masuk nggak tauhid kalau Allah nggak meridhoi kalau kita berbohong kepada orang tua dan guru? Nah, itu udah karakter dari Allah. Terus dia ngomong misalnya anaknya, kan teman ayah yang jatuh, aku nggak jatuh. Namanya anak sekarang kan pintar, betul nggak? Berarti Allah ridho sama ayah. Dan juga setelah itu ayah kita hukuman. Oh, udah dia mau udah paling benar ya, nggak usah bolos, ngomong sama guru. Masuk kan kesehatan. Jadi bukan sejarah ayah yang dulu ya sebagai orang. Sama jangan semua cerita kita diambiarin. Terutama dalam bagian kadang-kadang anak suka mancing gini loh. Ini kalau anak-anak udah ambil balik ya, hati-hati nih, pakai tangan nih. Ayah dulu ketemu bunda di mana? Nah, itu strategi apa tuh? Buat dia izin pacaran. Nah, jadi ibu juga jangan kebablasan. Dulu sama ayah ya, pacaran 3 tahun. Bu dalam Islam pacaran nggak boleh, betul nggak? Maka sebisa mungkin kebodohan dan kelalaian kita di masa lalu jangan menjadi kebanggaan di masa sekarang. Maka hari ini saya pun berbohong supaya anak kita nggak bablas dengan kita. Dan kita sekarang dengan pertolongan Allah, insya Allah Allah ngasih kebaikan-kebaikan, betul nggak? Maka anak kita dengan kebaikan yang Allah kasih sekarang jangan mengulangi kesalahan kita masa lalu. Wah ya mau bilang ketemu di mana ya lupa ya di mana sih ya? Pura-pura ini aja mas sandiwara. Kan kita nggak berbohong. Oh bunda Maya ma'aruf, kita bohong ya? Ya nggak? Jadi ngomong aja di mana ya lupa aku di mana bunda juga lupa. Ditimbang terus kita putar anak. Terus kita kunci. Udahlah yang penting mah kakak mas sekarang sekolah belajar pacaran tuh Allah nggak suka. Gitu. Kan pelan-pelan tipis-tipis kita kasih pendidikan seks dari diri dari rumah. Ya kan? Jadi artinya apa yang ceritakan